Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman belajar bareng, diskusi bareng persiapan rekrutmen bersama BUMN 2025 yang saat ini sedang dibuka. Nah, di video kali ini aku pengen ngajak teman-teman belajar terkait dengan core values akhlak. Jadi core value-nya BUMN itu sendiri. Oke, teman-teman semua yang mau belajar dari channelku, silahkan nanti teman-teman bisa belajar ya seputar rekrutmen bersama BUMN atau seputar BUMN itu sendiri. Teman-teman bisa belajar melalui playlist yang ada di YouTube ini, teman-teman. Nanti cari aja playlist yang judulnya BUMN, FHCE BUMN, Magenta BUMN. Jadi, informasi seputar BUMN khususnya rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 yang sedang dibuka kali ini, aku akan himpun di sana biar nanti teman-teman belajarnya lebih gampang. Nah, yuk kita diskusi bareng apa itu core values akhlak dan model soalnya kayak gimana. Aku nggak ngerti ya di tahun 2025 ini bentuknya gimana, tapi karena di tahun lalu aku ikut, bentuk soalnya sih pilihan ganda sederhana dan menurutku kalau teman-teman diresapi pakai perasaan soalnya tuh cukup mudah. Tinggal teman-teman teliti aja membacanya karena terkadang dari pilihan yang ada tuh mirip. Banyak dari teman-teman yang skornya tuh gede gitu ya teman-teman ya untuk rekrutmen soal yang core values akhlak ini. Tapi bagi yang belum pernah paling nggak yuk ini loh bentuk soalnya tuh gambarannya kayak gini. Nanti ada yang ngerasa kayak oh cukup mudah ya kayak gitu. Ya relatif ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti belajar dulu ya. Terlepas dari teman-teman nanti bisa dengan cukup mudah menyelesaikan soal core values akhlak ini sendiri, teman-teman harus tahu akhlak itu apa gitu. Karena itu nanti adalah value yang akan teman-teman bawa terus sampai dengan nanti misalkan teman-teman memang bekerja di sana. Akhlak itu adalah kependekan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nanti teman-teman harus paham dulu gitu. Amanah itu artinya apa, terus value yang ada di dalamnya itu apa gitu. Satu persatu ini aku display di sini. Silahkan teman-teman boleh post videonya, nanti teman-teman bisa pelajari. Atau teman-teman bisa googling aja kok yang berkaitan dengan mengenal core values akhlak. Teman-teman bisa akses itu di website resminya Kementerian BUMN juga bisa kayak gitu. Jadi teman-teman paling nggak paham gitu ya. Oke, kita belajar bareng yuk teman-teman. Kita mulai latihan soalnya. Ini loh bentuk soal core values akhlak. Teman-teman coba jawab dengan cepat ya teman-teman ya. Aku akan display cukup cepat kayak begitu. Nanti kalau ada pertanyaan atau hal yang mau didiskusikan, boleh tuliskan di kolom komentar. Yuk kita masuk ke bentuk soalnya. Ini adalah contoh bentuk soal kalau misalnya teman-teman ikut tes core values akhlak. Saat saya diminta atasan untuk mengelola data menggunakan software baru, saya akan titik-titik. Ya, B ya teman-teman ya, menerimanya karena kita harus siap menghadapi perubahan. Ketika saya menjadi pemimpin, saya akan titik-titik. Ya, memberikan tanggung jawab kepada anggota tim sesuai dengan keahlian dan kapasitas mereka. Saat saya diminta untuk memimpin proyek baru di tim, saya akan titik-titik. Menerima tantangannya karena itu adalah kesempatan untuk berkembang. Ketika saya dihadapkan pada konflik di antara anggota tim, saya akan titik-titik. Ya, A ya, mendorong dialog terbuka dan mencari solusi yang memenuhi kebutuhan semua pihak. Ketika saya ditawari untuk menghadiri pelatihan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, saya akan titik-titik. Ya, B, menerimanya karena saya percaya bahwa kemampuan komunikasi yang baik sangat penting dalam karir. Ketika sebuah proyek menghadapi kesulitan, saya akan titik-titik. Ya, teman-teman ya, mengumpulkan tim untuk mencari solusi kolaboratif dan bersama-sama mengatasi masalah tersebut. Jika saya diminta untuk bekerja di departemen yang berbeda dengan bidang keahlian saya akan titik-titik. B. Menerima tantangannya, karena saya ingin memperluas pengalaman dan pengetahuan saya. Ketika ada ide baru yang diajukan, saya akan titik-titik.
A. Mendengarkan dengan seksama dan membuka ruang bagi semua orang untuk berkontribusi dengan ide-ide mereka. Saat disodori kesempatan untuk menjadi mentor bagi rekan kerja yang baru bergabung, saya akan titik-titik. B. Menerimanya karena saya melihatnya sebagai kesempatan untuk membantu orang lain dan memperluas jaringan sosial saya. Ketika anggota tim mengalami kesalahan, saya akan titik-titik. Ya, A. Menggunakan kesalahan sebagai kesempatan untuk pembelajaran dan membantu anggota tim untuk memperbaiki. Jika saya diminta untuk membuat presentasi tentang proyek yang saya kerjakan di depan tim manajemen, saya akan titik-titik. B. Menerima tantangannya karena itu adalah kesempatan untuk memamerkan hasil kerja saya dan mendapatkan pengakuan. Ketika tim mengalami kegagalan, saya akan titik-titik. A. Mengorganisir refleksi bersama untuk memahami penyebab kegagalan dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya di masa depan. Ketika saya ditugaskan untuk bekerja dalam tim lintas departemen untuk menyelesaikan masalah yang kompleks, saya akan titik-titik. B. Menerimanya, karena saya percaya bahwa kolaborasi lintas departemen dapat menghasilkan solusi yang lebih baik. Ketika harus mengambil keputusan besar, saya akan titik-titik. A ya, teman-teman ya. Mengumpulkan informasi dan masukan dari berbagai sumber, kemudian mempertimbangkan secara seksama sebelum membuat keputusan. Saat diminta untuk mengambil proyek tambahan di luar tanggung jawab rutin saya akan titik-titik. Ya, B ya. Menerima tantangannya karena saya melihatnya sebagai peluang untuk mengembangkan keterampilan saya dan meningkatkan visibilitas di perusahaan. Ketika anggota tim menunjukkan kinerja yang luar biasa, saya akan titik-titik. Ya, A. Memberikan pengakuan dan apresiasi kepada anggota tim tersebut, serta memotivasi yang lain untuk mengikuti jejaknya. Jika saya diminta untuk menjadi fasilitator dalam sesi brainstorming untuk menghasilkan ide-ide baru, saya akan titik-titik. B. Menerima tantangannya, karena saya percaya bahwa saya dapat menginspirasi orang lain untuk berkontribusi dalam menciptakan solusi kreatif. Ketika harus mengatur jadwal atau deadline, saya akan titik-titik. A. Berkolaborasi dengan anggota tim untuk menetapkan jadwal yang realistis dan memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Saat diminta untuk membantu mengimplementasikan sistem manajemen kinerja baru di tim, saya akan titik-titik. B. Menerima tantangannya karena saya percaya bahwa sistem baru tersebut dapat membantu meningkatkan kinerja tim dan mencapai tujuan bersama. Ketika anggota tim memiliki ide yang bertentangan dengan visi proyek, saya akan titik-titik. A. Membuka diskusi untuk memahami sudut pandang mereka dan mencari cara untuk mencapai kesepakatan atau kompromi. Selesai, teman-teman. Gimana, teman-teman? Udah ada gambaran, teman-teman, terkait dengan tes akhlak? Kalau tahun lalu kayak gitu sih, teman-teman ya. Jadi ada pernyataan, kemudian ngisi titik-titik, ada pilihan cuma A, B doang, kayak gitu, teman-teman. Value-nya semacam itu.
Relatif cukup mudah, tapi balik lagi teman-teman, kita harus punya banyak persiapan. Barangkali di tahun ini bentuk soalnya beda. Tapi tetap teman-teman, daripada teman-teman cuma belajar, yang penting bisa ngerjain soalnya. Teman-teman juga harus paham nilai dari atau value dari akhlak itu sendiri ya, diresapi gitu biar nanti pada saat teman-teman tes maupun nanti pada saat bekerja diterima di BUMN, amin gitu teman-teman. Teman-teman bisa menerapkan itu dan teman-teman bisa menjadi contoh yang baik sebagai seorang insan BUMN bahasanya gitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman nanti kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Video selanjutnya aku akan kasih latihan-latihan soal lagi biar teman-teman banyak latihan soal. Kalau ada pertanyaan lain yang mau didiskusikan di luar rekrutmen bersama BUMN nggak apa-apa, teman-teman bisa hubungin aku ya lewat media-media yang aku taruh di sini. Barangkali nanti aku bisa membantu. Kita bisa bertukar pikiran, aku juga bisa belajar dari teman-teman semua. Sementara dari aku itu dulu teman-teman, terima kasih sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.